Aksi nyata filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.1. Salam dan bahagia guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Lucia Destiria Natalia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 019 Pabaki, Kota Bandung. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas, yaitu saya berpikir bahwa yang awalnya semua siswa mendapatkan perlakuan yang sama, kemudian saya berubah menjadi pembelajaran berdiferensiasi menyesuaikan kebutuhan siswa. Yang kedua, yang awalnya saya sering melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada guru, tapi sudah berubah menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sebelumnya pembelajaran hanya terpaku pada hasil belajar siswa yang berupa nilai, tetapi kemudian setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, proses belajar harus dinilai dari semua aspek karena pendidikan holistik sangat diperlukan untuk menuntun siswa mencapai perkembangan terbaiknya. Dan yang terakhir yaitu kurangnya siswa untuk menggali potensi diri. Nah, di sini potensi diri siswa sangat beragam. Diperlukan berbagai metode pembelajaran yang inovatif dan bervariasi untuk menemukan dan mengembangkan potensi siswa. Saya banyak belajar mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Saya melakukan refleksi dan evaluasi dengan pembelajaran yang telah saya lakukan. Saya juga berdiskusi dan meminta saran dari rekan sejawat sehingga saya dapat memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas saya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini membuka pikiran saya mengenai betapa pentingnya pendidikan yang menuntun untuk anak. Saya akan menjadi guru yang penuh dengan kasih sayang dalam menuntun siswa belajar seperti trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Aksi nyata yang sudah saya lakukan yaitu dari awal melakukan perencanaan, yaitu dengan melaksanakan fokus group discussion, yaitu tim KKG kelas 3 berkolaborasi membuat program pembelajaran di kelas 3 agar menuntun anak untuk berkembang sebaik mungkin sesuai kodrat alam dan zaman. Nah, pelaksanaan aksi nyata yaitu ide yang direalisasikan selama perubahan ini. Yang pertama, tes diagnostik dan parents-teacher interview. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, pembelajaran dengan metode yang bervariasi dan berpusat pada murid. Yang keempat, pembelajaran dengan menerapkan inovasi sesuai dengan kemampuan murid. Dan yang kelima, jenis penilaian yang bervariasi. Aksi nyata yang pertama yaitu melakukan tes diagnostik dan PTI. Nah, tes yang dilakukan yaitu wawancara minat bakat, tes membaca dan menulis. Sedangkan kegiatan PTI dilaksanakan untuk mengetahui model pengasuhan dan gaya belajar anak di rumah. Bukan. Lagi baca jika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi perbuatan manusia di dalam Refleksi yang saya lakukan masih terdapat tantangan-tantangan dalam proses pelaksanaan aksi nyata ini. Yang pertama, masih terdapat siswa yang belum lancar membaca dan menulis. Yang kedua, masih
ada siswa yang kurang percaya diri ketika tampil di depan kelas, dan yang ketiga terdapat siswa yang kurang aktif dalam diskusi kelompok. Nah, solusinya adalah yang pertama, terdapat pembelajaran baca dan menulis di luar kelas. Yang kedua, memberi kesempatan siswa yang kurang percaya diri untuk mengekspresikan dan menyampaikan pemikirannya. Yang ketiga, yaitu membimbing secara personal siswa yang kurang aktif dengan memberikan pertanyaan pemantik agar siswa mau mengungkapkan pendapat. Berikut adalah testimoni proses pembelajaran selama di kelas 3 dari orang tua, murid, dan siswa-siswa kelas 3A. Sekian dan terima kasih.